Oke, baik. Wah, akhirnya kita bertemu lagi ya, Bapak Ibu ya. Baik, ini eh, minggu pertama kita ya, Zoom pertama kita setelah Lebaran. Bagi Bapak Ibu semuanya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Eh, Kali ini kita bertemu ya Bapak Ibu. Seperti biasa, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia, akan memandu seminar kesehatan Dr. Winda. Judulnya hari ini Cocoa Flavanol untuk hipertensi. Ya, baik. Mungkin sebelum kita mulai, kita bisa sapa-sapa dulu nih, Bapak Ibu. Mungkin bisa menyalakan kameranya nih, bisa say hello kepada seluruh peserta peserta Zoom malam hari ini dari Sabang sampai Merauke ya. Mungkin bisa say hello dulu. Halo semua. Halo, halo Oh, Mbak Pak Diana. Ote di mana, Pak Ote? Saya lagi mancing, Mbak. Oh, lagi mancing. Oh, itu. Di Oh, lagi mancing. mancing ikan. Keren, keren. Oke, ada. Dapat datang itu. Nah, ada Bu Tati. Halo, Bu Yunita, Bapak Haswan, Bu Halo Ibu, halo Ulin Mbak ya. Dea. Pak Yohanes, halo semua. Halo Mbak Diana, Samarinda hadir. Oke, Samarinda. Halo, Samarinda. Oke, ada Pak Hendra ya. Halo. Oh, lagi rame ya. Halo Pak Endra. Dan baru ya, luar biasa ya. Oke semuanya, seneng ya akhirnya kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu, kita langsung mulai saja. Di sini juga sudah ada Dokter Wina dan juga Pak Ferdi ya. Oh iya, halo Ibu. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya, Dok ya. Coba kita panggilkan dulu Dokter Winda. Tes suara dulu, Dok. Halo, Dok. Tes, 1, 2, Tes. 3. Oh, masuk. Oh, yang tadi belum masuk, Dok, soalnya. Oke, baik. Kita langsung mulai saja, Bapak Ibu ya. Jika nanti ada yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, silahkan, Dokter Winda. Oke, thank you Diana. Hai. Ya ampun, senang deh. Halo Ibu Runa, Pak Ote, ada Pak Ote, ada lagi nih. Pak Hendra, tadi kita kemarin udah ketemu ya Pak, kita di kantor ya. Halo, Dok. Lagi mancing nih, Dok. Juga ada. Wah, rame banget ya. Ada siapa lagi nih? Ada Bu Yulin ya, dari Gorontalo. Aduh, banyak banget nih, pokoknya nih ya, rame banget hari ini yang datang. Setelah kita libur panjang, akhirnya kita ketemu lagi. Saya mau mengucapkan sekali lagi ya, selamat Hari Raya Lebaran, Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakan, minal aidin wal faizin. Yeay! Maaf lahir batin. By the way, kabarnya nih, ada yang kumat tensinya. Mana tahu liburannya terlalu enak ya, saking keenakannya lupa tensinya malah ikutan naik juga. Liburan kemarin tuh agak lumayan panjang dan sepertinya melihat di berita macet di mana-mana. Sepertinya sangat-sangat heboh sekali ya liburan Lebaran tahun ini. Gak hanya Lebaran, kita pun jadi lebaran juga ya kan? Makin lama Oke. Kalau yang sudah mulai melebar, ayo kita singsetin lagi ya. Dan kali ini jangan sampai, tapi ada yang perlu dilebarin nih kalau untuk topik kita hari ini, yaitu pembuluh darah kita. Karena jangan sampai nih kalau pembuluh darah kita nggak melebar, kita yang ada malah kena hipertensi, ya kan? Karena topik kita hari ini adalah tentang hipertensi. Slide. Nah, apa itu hipertensi? Nah, dikatakan hipertensi kalau tekanan darah kita tinggi, tapi kondisinya kronis, teman-teman. Jadi nggak cuman sekali atau 2 kali doang dicek, wah tensinya tinggi nih, jangan berarti kita hipertensi, enggak ya.
tapi harus dilakukan pengecekan setidaknya 3 kali berturut-turut dalam selang 1 bulan, masing-masing 1 bulan, berarti dalam 3 bulan berturut-turut ya, dilakukan pengecekan 3 kali berturut-turut, itu selalu tinggi tensinya. Berarti baru itu kita bisa dikategorikan sebagai penderita hipertensi gitu ya. Tapi kalau cuma sekali doang, apalagi baru habis olahraga gitu kan, langsung cek tensi, tensinya tinggi, ya wajar kalau itu kan. Nah, itu namanya tidak hipertensi. Tapi kalau kita 3 kali dicek, berturut-turut tekanan darah kita tinggi, nah itu jangan-jangan kita hipertensi ya. Di sini yang bisa membahayakan karena hipertensi itu bisa membahayakan nyawa ya. Karena dia dari hipertensi itu bisa timbul komplikasi-komplikasi yang lebih berat seperti bisa timbulnya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. So, jauh-jauh ya. Slide. Nah, ada lagi nanti pembagian hipertensi lagi. Nah, dikatakan kita hipertensi itu yang stadium berapa sih? Nah, pertama kita harus tahu dulu yang normal itu berapa. Tekanan darah yang normal adalah di bawah 120 per di bawah 80. Ya, sistoliknya di bawah 120, diastoliknya di bawah 80. Berapapun itu, kalau kita di bawah itu tensinya, itu kita masuk kategori normal. Kalau yang kategori darah rendah gimana dok? Darah rendah itu nggak ada ya teman-teman ya. Kalaupun nih, teman-teman punya tekanan darah 90 per 60, tapi yang dirasakan seger-seger aja, baik-baik aja, nggak ada pusing, nggak ada lemes, itu namanya normal. Ya, kecuali nih kalau tekanan darahnya 90 atau 80 per 60, disertai dengan pusing, penurunan kesadaran, nah itu baru dikatakan darah rendah. Ya, ingat ya. Nah, terus ada lagi namanya kategorinya prehipertensi. Prehipertensi ini kalau kita punya tensi itu sistoliknya 120 sampai 129 dan diastoliknya itu di bawah 80. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah masuk di kategori ini harus lebih hati-hati ya. Karena kecenderungannya kalau sudah di posisi ini, apalagi nggak dijaga, itu bisa makin lama makin naik. Naiknya kemana? Ke stadium 1. Stadium 1 itu dikatakan stadium 1 kalau tensinya 130 sampai 139 untuk sistoliknya, dan juga diastoliknya itu 80 sampai 89. Bahkan kalau stadium 2, itu dia lebih tinggi lagi. Tensinya di atas 140 per di atas 90. Jadi kalau udah 140 per 90 ke atas, itu udah masuk stadium 2. Jadi itu udah sangat hati-hati banget ya teman-teman ya. Di sini kenapa perlu dibedakan? Karena ini nanti akan mempengaruhi dosis obat yang teman-teman harus konsumsi. Slide. Siapa aja sih sebenarnya yang punya risiko untuk terkena hipertensi? Pertama, kita-kita yang usianya sudah di atas 65 tahun. Memang karena usia kita makin tinggi, otomatis kan sel-sel tubuh kita memang performanya sudah mulai menurun. Termasuk juga pembuluh darah kita. Sehingga di sini kita lebih punya potensi untuk terkena hipertensi. Lalu orang-orang yang makannya nggak benar, ya, yang suka makan yang asin-asin berlebihan lagi, ya, mecin-mecin, nah hati-hati tuh. Terus udah gitu kurang lagi makan buah, sayur, makannya pokoknya nggak bener banget deh. Belum lagi mungkin yang rokok juga, ya, konsumsi alkohol juga, ini nanti bisa sifatnya itu adalah merusak pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu jadi lebih sempit dan tidak elastis sehingga bisa beresiko untuk hipertensi. Terus juga mungkin juga karena tadi ya makannya sembarangan, obesitas juga ya. Udah obesitas, kurang olahraga lagi. Nah, ini makin juga ya, makin lagi ya membuat pembuluh darah jadi kurang elastis. Nah, selain itu juga mungkin kita sudah punya faktor genetik, seperti kita punya orang tua kita memang punya hipertensi. Nah, kita juga punya resiko untuk terkena hipertensi. Tapi bukan berarti pasti akan terkena hipertensi loh, teman-teman. Semua tetap akan kembali kepada kita bagaimana menjaganya. Jadi buat teman-teman yang punya orang tua yang menderita hipertensi, harus lebih menjaga kesehatan supaya jangan ikutan kena hipertensi. Ya, slide. Penyebabnya apa? Jadi penyebabnya hipertensi ini pun dibagi dua, ya. Makanya ada golongan hipertensi itu ada dua, ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini itu dia hipertensi yang memang akibat masalah pada pembuluh darahnya. Jadi memang bukan karena komplikasi dari masalah lain.
gitu ya. Itu dikatakan hipertensi primer. Jadi dia penyebabnya adalah memang gangguan aja pada tekanan darah. Nah, ada juga yang namanya hipertensi sekunder, di mana di sini hipertensinya itu terjadi akibat dari penyakit lain, komplikasi dari penyakit lain. Contohnya seperti gagal ginjal. Nah, karena gagal ginjal, akibat dari gagal ginjalnya dia jadi kena hipertensi. Nah, berarti hipertensi yang dia alami itu adalah hipertensi sekunder. Atau juga contohnya diabetes. Nah, awalnya dia diabetes, gara-gara diabetesnya jadi ikutan kena hipertensi. Itu juga masuk hipertensi sekunder. Di sini nanti akan membedakan juga sama ya pengobatannya. Kalau hipertensi primer, itu cukup hanya dengan mengkonsumsi mungkin obat-obat hipertensi aja. Tapi kalau hipertensi sekunder, harus juga mengatasi penyebab utamanya. Kalau enggak, hipertensinya nggak akan beres. Slide. Nah, tanda-tanda kita yang umpamanya nih, wah, jangan-jangan kena hipertensi nih. Ciri-cirinya apa? Paling khas itu adalah sakit kepala, pusing. Apalagi biasanya nih area tengkuk ya, yang sering sakitnya gitu kan. Area tengkuk gitu, rasa sakit. Atau bisa juga ngerasa malah lemas. Terus juga udah mulai ada gangguan penglihatan. Makanya biasanya seringnya itu berkorelasi antara menggunakan kacamata dan juga hipertensi. Karena memang kita punya pembuluh darah di area mata ini kan halus banget ya. Sehingga kalau bagi mereka-mereka yang hipertensi, itu tuh gampang untuk bermasalah jadinya. Pembuluh darah di area mata. Sehingga nanti nggak lama jadi ikutan pakai kacamata juga. Ya. Terus habis itu juga biasanya diiringi dengan nyeri dada dan juga sesak nafas, karena seandainya ini sudah mulai kena ke jantung juga ya, bahkan bisa sampai aritmia. Dan kalau seandainya dia sudah mulai kena ke ginjal, itu tuh bisa terjadi pecah pembuluh darah dan di ginjal sehingga bisa ditemukan darah di dalam urin. Slide. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Bagi yang belum sampai kena, tapi mungkin punya faktor resiko ya, faktor genetik tadi, tapi atau juga nggak ada faktor genetik sih, tapi belum kena hipertensi, cuman punya faktor resiko yang lain. Nah, kita harus sudah mulai mencegah dari sekarang supaya jangan sampai kita kena hipertensi, karena once kita kena hipertensi, maka seumur hidup kita akan hipertensi. Kita jadi hanya cuman bisa mengontrolnya aja. Ya, tapi tidak bisa melepaskan kita sepenuhnya dari hipertensi. Nah, caranya gimana nih supaya kita jangan sampai kena hipertensi? Mulai dari perbaikilah kita asupannya. Mulai dari konsumsi makanan yang lebih sehat, kurangin garam, ya. Garamnya dikurangin, hindari minuman yang beralkohol, kalau bisa juga berhenti merokok. Mulai olahraga supaya berat badan kita juga lebih terjaga, ya, ideal nggak sampai obesitas. Cuma memang faktanya ini tuh nggak gampang, butuh proses. Bahkan mungkin kadang-kadang kita apa ya bilangnya ya, bolong-bolong mungkin ya menjaganya ya. Kadang-kadang kita walaupun kita udah berusaha makan sehat, tapi sesekali pengen juga dimakan-makan yang junk food gitu kan. Nah, atau aduh malas banget nih olahraga baru habis liburan, ya kan? Nah, atau umpamanya pas apalagi liburan kayak kemarin kan, aduh boro-boro inget jaga berat badan kan, semuanya rasanya pengen dimakanin, ya kan? Nah, kadang-kadang hal-hal ini memang terjadi. Nah, kalau seperti itu, kita harus imbangi dengan yang namanya konsumsi antioksidan. Supaya apa? Mengcover yang tidak bisa kita lakukan. Supaya tetap di dalam tubuh kita semuanya terjaga seimbang. Slide. Memperkenalkan produk kesayangan kita, Flavanol Original dan Sweet, serta Flavanol DTM with L-arginan yang merupakan ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol nih, flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, di sini memang sudah diakui ya teman-teman ya, dan sudah terbukti secara klinis kalau kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu memang bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi dalam jangka pendek, itu kita akan mendapatkan efek dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Tapi kalau kita rutin konsumsinya, kita bahkan bisa mendapatkan efek antioksidannya. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide.
Nah, selain itu juga ada kandungan L-arginine di dalam flavanol, di mana arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nantinya protein ini akan digunakan untuk regenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak. Tapi karena dia kategorinya esensial, jadi kalau tubuh kita butuh, itu nggak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga dibutuhkan asupan dari luar. Biasanya nih kita dapatkan asupannya itu bisa dari daging-dagingan, ya, daging merah, daging putih, daging ayam, daging ikan, atau boleh juga produk olahan susu, telur, kacang-kacangan juga boleh, ya, seperti kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah selain dia bisa untuk regenerasi sel karena dia membentuk protein ya, dia itu ternyata bisa juga menjadi dirubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide itu seharusnya diproduksi oleh sel endotelium di pembuluh darah kita untuk membuat kita punya pembuluh darah itu elastis, bisa melebar gitu ya. Tapi kalau pada kondisi-kondisi tertentu di mana kita punya pembuluh darah itu rusak, sel endotelium kita rusak, sehingga dia tidak mampu untuk memproduksi nitric oxide yang cukup, nah itu akan menyebabkan kita punya pembuluh darah itu jadi kaku, nggak elastis. Nah, tugas itu bisa diganti sementara oleh arginine, di mana arginine akan berubah jadi nitric oxide agar pembuluh darah bisa elastis gitu ya, supaya aliran darah bisa lancar dulu. Sambil nanti antioksidan pada flavanol itu bisa membantu untuk recovery dari si sel-sel endotelium agar sel endotelium kita bisa kembali memproduksi nitric oxide yang cukup, sehingga nanti bisa mandiri lagi untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon, seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, ya. Ada juga bisa juga untuk hormon insulin ya buat yang diabetes ataupun senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, di sini tadi kita udah bahas kalau flavanol pada kokoa itu susah untuk diekstrak. Kenapa? Karena sensitif, gampang rusak dia. Jadi perlu metode khusus supaya flavanolnya ini nggak rusak. Dan di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut itu punya metode khusus yang bahkan sudah mereka patenkan, di mana metode yang mereka gunakan ini telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol murni di dalam kakao. Di mana biasanya kalau dibandingkan dengan proses pengolahan coklat pada umumnya, itu justru cenderung menghancurkan flavanolnya sampai habis bahkan ya. Slide. Nah, lalu juga ada beberapa studi klinis nih yang bagus banget, terutama untuk topik kita itu hipertensi ini. Nah, di mana ternyata teman-teman, kalau kita konsumsi flavanol ini dalam 4 minggu berturut-turut, seperti tadi yang saya katakan ya, fungsi kita punya endotelium itu fungsinya tuh makin baik gitu. Endoteliumnya makin sehat sehingga fungsinya itu jadi lebih meningkat, terutama dalam memproduksi nitric oxide. Sehingga kebutuhan nitric oxide bisa dicukupi sehingga kita punya pembuluh darah lebih elastis dan aliran darah kita bisa terjaga tetap lancar. Slide. Lalu ada juga studi klinis yang juga menunjukkan kalau kita konsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, itu bahkan juga bisa meningkatkan aktivitas stem cell kita. Di mana kalau kita ngomongin stem cell, ini nanti akan berimpact pada regenerasi sel-sel tubuh kita. Karena setiap saatnya, setiap detiknya, ada ribuan sel-sel tubuh kita yang rusak, yang mati. Sehingga sel-sel yang rusak ini, sel-sel yang mati ini perlu digantikan dengan sel-sel yang baru. Nah, dengan aktivitas stem cell yang baik, itu bisa terbentuk sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak tersebut. Sehingga kita bisa memperlambat proses penuaan di dalam tubuh kita. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana ini merupakan otoritas keamanan pangan Eropa, seperti BPOM-nya Eropa gitu deh ya kira-kira. Nah, di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide.
Nah, jadi untuk konsumsinya nih, yang mengkonsumsi flavanol original atau sweet itu bisa mengkonsumsinya 3-5 gram sehari untuk maintenance. Tapi kalau seandainya mungkin teman-teman sudah punya hipertensi atau punya faktor resiko juga terhadap hipertensi atau bahkan mungkin sudah sampai ke komplikasinya ya. Mungkin seperti sudah ada masalah di jantung atau sudah pernah ada riwayat stroke, sudah pasang ring atau mungkin bahkan sudah bypass ya. Hal yang seperti itu bisa mengkonsumsi 15 gram sehari. Atau juga boleh juga mengkonsumsinya flavanol DTM with L-arginine, di mana di sini cara minumnya itu bisa 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk boosternya. Tapi ini kalau buat teman-teman yang memang sama juga tadi ya, sudah ada hipertensi atau sudah punya masalah lah ya dengan pembuluh darah, itu bisa mengkonsumsinya 3 saset setiap hari. Slide. Nah, jadi harus jaga tekanan darahnya dari sekarang ya. Thank you. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik. Sudah ada yang bertanya, Dok? Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan ya, sebentar. Sebelum saya bacakan pertanyaan, saya akan membacakan informasi dan juga acara-acara yang FAI jalankan dalam waktu dekat ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu adalah nomor konsultasi FAI Medical Consultant kami di hari Senin sampai Jumat. Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan, masalah kesehatan, konsumsi produk, bisa hubungi di nomor 0878 1706 6067. Bisa langsung di screenshot ya Bapak Ibu ya di handphone Bapak Ibu. Kemudian, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami ya Bapak Ibu, seperti di YouTube, Instagram, Facebook, dan juga Telegram. Karena kalau Bapak Ibu mengikuti terus sosial media kami, tentunya Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi seperti free cocoa drink dengan pembelanjaan minimal 100 CV dan ini sampai tanggal 14 Mei. Ya, jadi masih ada waktu 2 hari lagi Bapak Ibu, jangan sampai terlewatkan ya. Dan Bapak Ibu wajib coba karena rasanya enak banget ya. Dan ini berlaku 1 untuk new member dan 1 untuk sponsor. Selanjutnya kita nanti di tanggal 29 Mei kita ada acara Road to Warrior, ada pembicara yang luar biasa. Ada Bapak Aris Hendra, Bapak Yanto, Bapak Adam, Bapak Ali dan juga Ibu Dea dan juga ada MC-nya Ibu Lina Kosasi di 29 Mei jam 9 sampai jam 5 sore di Jakarta Design Center. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengikuti segera dapatkan tiketnya. Kemudian nanti di hari Minggu tanggal 15 Mei kita ada acara bisnis preview di Toptel Hotel Pekanbaru. Ada Ibu Rafaida Ghaffar, Bapak Apin dan juga MC-nya Ibu Siti Soraya. Di hari Minggu 15 Mei jam 2 siang. Kemudian kita ada Zoom besok hari Jumat jam 8 malam. Linknya masih sama ya Bapak Ibu ya. Forever Income Training dengan judulnya Follow Up bersama Bapak Aris Hendra Wardana. Nah, itu dia adalah acara-acara dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Jangan sampai terlewatkan. Kalau begitu, Dok, saya langsung bacakan pertanyaannya dari Bapak Rizal. Selamat malam, Dok. Tensi saya tidak pernah turun-turun walaupun minum flavanol, Dok. Kenapa gitu? Standar tensi saya adalah 140/90. Itu sudah rendah, padahal saya rutin minum amlodipin 5 mg setiap malam. Saya juga sangat hati-hati dengan pola makan. Nah, bagaimana solusinya, Dok? Terima kasih. Oke, malam Pak Rizal. Nah, ini saya sebelumnya nanya dulu, Bapak sudah minum flavanolnya berapa lama dan dosisnya berapa? Gitu. Lalu juga kalau di sini sih saya rasa sih Bapak udah cukup bagus ya, udah minum rutin minum obat hipertensinya, makannya juga dijaga. Mungkin boleh ditambahkan lagi juga dengan tadi ya, sudah mulai ada olahraga ringan, tidur yang cukup. Ya, jangan terlalu stres. Nah, nanti flavanolnya memang sebenarnya targetnya adalah mengkonsumsinya 15 gram sehari. Gitu. Karena Bapak sudah hipertensi kan, dan itu memang diharapkan Bapak minumnya setidaknya, tadi untuk kita bisa mengevaluasi lebih jelas, setidaknya sebulan kita konsumsi
15 gram setiap hari, nanti evaluasi gitu ya. Nanti dari situ baru sambil, tapi tetap juga ya minum obatnya tetap diminum rutin, tadi jaga pola makanannya juga harus tetap bagus juga, pola olahraganya juga dijaga juga. Jadi memang semuanya harus bareng-bareng dijaga. Nanti itu akan pelan-pelan karena memang turunnya tekanan darah juga tidak bisa mendadak, Pak, karena itu malah bisa berbahaya. Karena itu malah, nah ini tubuh Bapak Rizal nih saat ini itu sudah apa ya bilangnya ya, sudah terbiasa dengan tensi yang tinggi. Kalau mendadak diturunkan, itu malah bisa berbahaya nanti, malah bisa mengancam nyawa. Jadi memang diharapkan nanti untuk penurunan tekanan darahnya bertahap, pelan-pelan. Makanya memang harus dibantu juga dengan berolahraga. Berolahraga itu bisa membantu juga ketahanan tubuh untuk siap menyesuaikan diri dengan tekanan darah yang lebih rendah gitu, supaya lebih kuat gitu, nggak terlalu nanti kalau pada saat tekanan darahnya turun bukan malah jadi lemes gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu konsumsinya berarti sebelum konsumsi obat ya, Dok ya? Iya, lebih bagus kalau sebelum konsumsi obat. Oke, sebelum konsumsi obat amlodipinnya ya, Pak Rizal ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak Ibu. eh dari Bu Evi Nafiatul Arif ya. Selamat malam, Dok. Kalau untuk psoriasis kira-kira gimana? Oh, untuk psoriasis. Nah, kalau psoriasis itu kan sebenarnya masuk dalam kategori autoimun ya. Penyakit autoimun di mana yang diserang adalah kulitnya sendiri di sini. Imunnya meningkat, lalu yang diserang adalah kulit. Nah, di sini sebenarnya bisa juga kokloflavanol, karena kokloflavanol itu dia punya sifat antioksidan. Antioksidan itu dia bekerjanya itu adalah untuk protecting dan balancing gitu. Dia untuk melindungi dan juga untuk menyeimbangkan. Nah, jadi kalau yang berlebihan itu akan ditekan. Kalau yang kurang itu akan di-boosting supaya naik. Jadi dia untuk mengidealkan gitu ya, menyeimbangkan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Itulah peran dari antioksidan. Termasuk pada kasus psoriasis ini. Pada kasus psoriasis, penyebab utamanya adalah sistem imunnya yang terlalu agresif. Nah, dengan antioksidan dari kokloflavanol, agresivitas dari si sistem imunnya ini itu bisa ditekan supaya jangan sampai menyerang si sel-sel kulitnya gitu. Nah, nanti sel-sel kulitnya pun itu akan dibantu dengan antioksidan dari kokloflavanol supaya terlindungi, supaya tidak terlalu rentan dan damage-nya itu bisa lebih minimal akibat serangan dari sistem imunnya sendiri. Dan juga nanti bisa memboosting regenerasi selnya, kan tadi kan dalam konsumsi dalam waktu 1 bulan itu kan bisa membantu juga untuk aktivasi stem cell kan. Nah, sehingga nanti stem cell yang sudah mulai teraktivasi kembali itu bisa membantu bisa mulai beregenerasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sel-sel kulit yang rusak gitu. Jadi kerjanya nanti di sana ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini juga berlaku untuk seluruh autoimun ya, Dok ya? Yes, betul. Karena cara kerja penyakitnya hampir sama semua ya, Dok ya. Iya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa menyalakan mikrofonnya nih Bapak Ibu, atau bisa juga nih cerita tentang konsumsi flavanolnya ya, testimoninya Bapak Ibu, atau bisa juga cerita kemarin ada yang pas lagi di pulang kampung, kemudian konsumsi ketupat, rendang, dan teman-temannya itu kemudian langsung merasakan tegang leher atau pusing ya karena tensinya atau kolesterolnya naik, mungkin bisa berbagi ceritanya Bapak Ibu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali, namun jika belum ada, saya akan memutarkan video sebentar ya dok ya. Saya akan menampilkan video Road to Warrior untuk acara kita nanti di 29 Mei 2022.
Bapak Ibu, dari videonya aja udah keren banget ya. Udah seru banget gimana acaranya nanti. Jadi jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum mendapatkan tiketnya bisa langsung membeli tiketnya, bisa menghubungi saya atau ke nomor Mbak Sinta. Oke, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Kartika di Jogja ya Dok ya. Selamat malam Dok, kalau untuk usia 25 tahun kena autoimun berapa saset maksimal DTM boleh dikonsumsi setiap harinya? Terima kasih. Oke, sebenarnya sih kalau maksimal, nggak ada sih sebenarnya, nggak ada batas maksimalnya berapa. Jadi memang akan kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing aja. Karena kan sebenarnya flavanol ini kan makanan alami ya, jadi nggak ada batas maksimal sebenarnya. Cuman biasanya justru yang saya anjurkan untuk kasus-kasus autoimun seperti ini, kalau mau konsumsinya DTM, itu minimal konsumsinya 2 saset per hari. Minimal justru. Kalau maksimalnya mah bebas, sesuai dengan kebutuhan aja. Ya? Baik, selanjutnya dari Ibu Tin ya dok. Bantu dok manfaat flavanol untuk mengatasi miom pada usia sudah di atas 50 tahun. Sempat periksa ke dokter tapi masih belum bisa operasi karena ukurannya masih kecil. Nah, kita mau bantu dengan mencoba ikhtiar coklat dari FII. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, boleh banget Ibu, malah bagus ya, karena sebenarnya memang karena ukuran masih kecil, diharapkan memang mungkin dengan obat-obatan, dengan nutrisi, itu bisa lebih bisa teratasi dengan baik. Karena kan sebenarnya miom itu juga karena faktor ketidakseimbangan hormonal. Nah, jadi di sini adalah yang dijaga bagaimana hormonnya supaya terjaga stabil agar tidak memberi makan terhadap miomnya ini gitu ya. Jadi miomnya nggak berkembang. Nah, di sini seperti tadi sudah ada saya jelaskan juga, ada antioksidan di dalam flavanol. Antioksidan itu nanti bisa untuk membalancekan hormon supaya hormonnya ini nanti tidak memicu aktivitas atau perkembangan pada miomnya. Malah bisa nanti bisa membantu juga untuk supaya si sel-sel miom yang sudah terlanjur terbentuk ini bisa nanti semakin lama semakin mengecil, karena di situ sistem imun akan bisa bekerja untuk menghancurkan si sel-sel miom yang asing ini gitu ya. Nanti jadi sistem imunnya juga dipacu supaya di-boosting supaya bisa lebih bekerja aktif untuk mengatasi sel-sel yang asing ini, yaitu sel-sel miomnya, dan juga balancingnya itu bisa membantu untuk menekan aktivitas hormonalnya supaya tidak semakin memicu perkembangan pada miomnya. Nah, nanti untuk konsumsinya yang dianjurkan, kalau mau konsumsinya yang original atau sweet itu bisa konsumsinya 15 gram setiap hari. Kalau mau yang DTM bisa konsumsinya 3 saset per hari. Ya. Baik. Terima kasih dok. Ini juga kebetulan Butin ada tambahannya dosis penggunaannya bagaimana dok dan sudah terjawab ya Bu ya. Selanjutnya dari Bu Eni. Selamat malam dok, apakah ada efek kelebihan konsumsi cocoa flavanol dan apa tindakan yang harus dilakukan? Oke, kalau efeknya sih sebenarnya nggak ada sih ya efek kelebihan konsumsi cocoa flavanol. Paling jadi cepet habis aja. Ya, jadi sebenarnya kalau secara efek sih nggak ada efek-efek yang berbahaya terhadap tubuh gitu, nggak ada sebenarnya ya. Jadi aman kok, karena memang di sini cocoa flavanol itu dia bertahan di dalam tubuh kita itu hanya sekitar 6 jam. Gitu, 6 sampai 8 jam aja. Jadi setelah 6 sampai 8 jam itu akan terbersihkan dari tubuh kita sehingga tidak berakumulasi. Inilah makanya kita aman konsumsi cocoa flavanol berapapun banyaknya. Paling nanti ya yang protes mungkin ya, tapi selama belinya pakai duit sendiri sih nggak apa-apa sih. Kalau seandainya mungkin bapaknya minum kebanyakan, paling ibunya yang protes ya. Belinya banyak-banyak jadinya kan cepat habis. Apalagi kalau seandainya kita ngabisinnya punya orang ya kan. Paling yang punya yang protes ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Oh ya, silahkan Ibu. Oke, selamat malam. Saya nggak buka kamera ya. Apa-apa Bu Hesti. Apa-apa Bu Hesti.
Jadi ini mungkin agak sedikit panjang ceritanya. Kemarin kebetulan waktu saya pulang kampung mudik waktu Lebaran, itu ada case di sana itu menantunya teman saya itu habis melahirkan. Nah pada saat hamil itu menderita hipertensi, mungkin preeklamsi barangkali ya dok itu namanya ya. Nah pada saat sudah lahir justru ternyata gula darahnya tinggi, hipertensinya juga tinggi, maksudnya hipertensi, gula darahnya tinggi, sehingga orangnya tuh lemas. Seperti saya melihatnya seperti gejala stroke ya, karena bicaranya itu juga lemah gitu, bicaranya lemah, terus badannya juga lemas. Akhirnya hanya berbaring saja. Nah, setelah melahirkan, sekarang anaknya sudah umur 3 bulan, itu tidak pernah disusuin sama ibunya, ini karena kondisinya seperti itu ya. Dan akhirnya ya hanya tergeletak di rumah gitu. Nah, kebetulan kemarin pada saat saya datang, saya sedikit memberikan informasi mengenai flavanol. Sebenarnya sudah ambil produknya untuk flavanol ini, tapi belum sempat dikonsumsi. Kemarin dirawat di rumah sakit. Nah itu kira-kira case apa ya dok ini ya dok? Karena hipertensi, gula darah tinggi, umurnya masih sangat muda karena ini anak-anak pertama. Umurnya di bawah 25 tahun sih dok. Bagaimana saya bisa membantu untuk case ini? Iya, nah di sini memang sering sih Bu kejadian seperti ini ya. Jadi memang diawali itu pada kehamilannya, jadi komplikasi akibat kehamilannya. Kehamilannya ini memicu apa bilangnya ya, ketidakseimbangan metabolismenya dia gitu. Jadi berimpak pada tekanan darahnya yang jadi tinggi, gulanya juga ikutan tinggi, dia jadi diabetes gitu ya, diabetes gestasional. Nah ini memang komplikasi-komplikasi pada masa kehamilan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ini bisa macam-macam. Bisa macam-macam banget penyebabnya dan sampai sekarang memang belum diketahui. Ada yang diketahui penyebabnya, ada yang enggak. Ada yang memang karena kehamilannya sendiri yang memang bermasalah, ada juga karena memang mungkin polanya dia yang salah juga, pola konsumsinya dia salah. Nah ini bisa macam-macam sih, kita nggak bisa tahu penyebabnya apa. Cuman di sini yang yang menjadi masalah adalah setelah melahirkan ternyata masalah-masalah ini tidak selesai, tapi terus berlanjut. Gitu ya, hipertensinya terus berlanjut, diabetesnya juga terus berlanjut. Biasanya preeklamsi dan juga diabetes gestasional itu akan berhenti setelah nanti dia melahirkan. Gitu. Tapi karena ini dia setelah melahirkan juga masih berlanjut, berarti memang efeknya kerusakan pada tubuhnya agak lumayan banyak, agak lumayan berat gitu. Makanya dia juga sampai lemas badannya. Tapi sih saya ngerasa sih kayaknya belum tentu stroke juga sih ya, belum tentu stroke. Karena kalau stroke itu gak hanya semata-mata lemas, tapi ada kelemahan setengah gitu, hanya setengah aja, bukan seluruh tubuh melemahnya. Jadi akan ada perbedaan antara power tangan kanan dengan tangan kirinya. Kalau ada perbedaan kekuatan ini, mungkin bisa jadi jangan-jangan dia stroke. Tapi kalau seluruh tubuhnya lemas, itu biasanya justru bukan karena stroke. Ya, itu bukan karena stroke, tapi karena memang dia mengalami diabetes dan juga sekaligus hipertensinya lagi tinggi. Gitu. Nah, kalau seperti ini sih memang terapinya pertama harus distabilkan terlebih dahulu sih. Bagus sih sudah dibawa ke rumah sakit, dirawat supaya bisa ditelaah lebih lanjut, tapi bukan berarti pada kondisi seperti ini kita nggak boleh kasih flavanol, boleh-boleh aja ya, sebenarnya nggak ada masalah, malah bisa semakin membantu support si obat-obatan yang diberikan oleh dokternya supaya bisa bekerja dengan lebih baik gitu. Oke, baik dok. Jadi memang sih saat ini sudah kemarin flavanol sudah siap ya, disiapkan, cuma mungkin belum dikonsumsi karena harus dirawat itu tadi dok. Terima kasih iya, dokter. Nggak apa-apa. Sama-sama Bu Hesti, semoga cepat sembuh ya menantunya ya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Menantu terima teman kasih. saya, Dok. Ya, menantu temannya maksudnya. Bukan mantunya Bu Hesti ya. Oke, terima terima kasih banyak Bu Hesti pertanyaannya. Kayaknya nanti kapan-kapan kita bahas mengenai masalah kehamilan ya Dok ya. Ada banyak banget ya Dok ya. Ada gestasional, ada preeklamsi, ada apa lagi Dok? Bahkan kalau baby blue syndrome kalau perlu kita bahas nanti. Baby blues, oke. Baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu kita sekitar 15 sampai 20 menit. Ada yang ingin tanyakan? Oke, baik semuanya sepertinya sudah jelas ya dok ya. Fungsi dari flavanol salah satunya untuk kesehatan pembuluh darah sebagai pencegahan untuk penyakit hipertensi. Kalau begitu saya akhiri saja dok. Seminar kesehatan malam hari ini bagaimana? Boleh. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit dok sebelum saya akhiri. Apa ya kali ini? Oke, palingan sih saya mau nyampein lagi buat teman-teman. Jangan pernah lupa yang namanya kesehatan itu pada dasarnya kembali lagi adalah investasi kita yang paling berharga. Mungkin sekarang terkesan mahal, tapi akan lebih mahal lagi kalau kita udah nggak sehat, gitu ya. Jadi lebih baik mumpung masih sehat, investasikan kesehatan kita dan jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya orang untuk sama-sama berinvestasi sehat. Supaya kita bisa menjalani masa tua kita juga dengan bahagia. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Ya, apalagi juga saat ini musimnya pagi panas, malam hujan ya, Dok ya. Wah, Iya, ini penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu konsumsi cocoa flavanolnya setiap hari ya, Bapak Ibu ya. Seperti Pak Hendra nih sedang konsumsi DTM. Oke, baik. Kalau begitu, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Malam, Dokter Winda, Mbak Diana, terima kasih. Terima Terima kasih kasih Diana. semua, Terima Bu kasih Dokter Dea, Win. Pak Yohana semua. Sampai jumpa minggu Thank you. depan. Dah. bye. Dadah, selamat malam. Malam.